Selamat datang di kanal Bahagia ala Stoik. Saya Jason Herlambang dan ini adalah segmen Ngobrol dengan Teman. Kali ini saya kedatangan Dea Anugrah. Beliau adalah seorang penulis dan bagian dari Malaka Project. Sebenarnya segmen Ngobrol dengan Teman ini saya bikin gitu ya untuk saya lebih memahami orang tersebut dan juga saya berusaha untuk menjadikan obrolan ini memiliki makna bagi saya, bagi orang yang saya ajak obrol, dan juga mungkin bagi teman-teman yang menyaksikannya. Ketidaktahuan kadang kita merasa malu dengan ketidaktahuan tersebut gitu ya. Dan pertama-tama juga saya merasa bahwa ketika saya ingin mengajak ngobrol seseorang, saya harus meriset siapa sih orang ini dan apa yang ia lakukan gitu ya. Tetapi kemudian saya tahu bahwa beliau Dea Anugrah adalah seorang penulis dan uh, seorang bagian dari Malaka Project. Tetapi terus terang saya belum pernah membaca buku-buku beliau dan juga bahkan tulisan-tulisan beliau. Tetapi ketidaktahuan itulah yang sebenarnya menjadikan obrolan antara dua orang itu menarik gitu ya. Seperti kita saja ngobrol dengan seseorang di mana saja gitu yang kita tidak tahu dan kita menanyakan sesuatu yang memang kita tidak tahu dan mungkin itu juga yang harus kita lakukan di dalam hidup bahwa kita tidak usah malu dengan ketidaktahuan karena ketidaktahuan itulah yang seharusnya kita tekankan di dalam hidup atau kita pelihara di dalam hidup gitu ya. Seperti kata Epictetus bahwa ketika kamu ingin berkembang, maka kamu harus uh, puas dengan ketidaktahuan gitu ya. Dan inilah yang saya coba untuk fokuskan, meditasikan di dalam diri saya. Saya harus tetap tidak tahu dan harus terus memiliki pertanyaan-pertanyaan di dalam diri saya, di dalam hidup saya. Tidak mau berpanjang lebar lagi, saya ingin mensilahkan teman-teman untuk menyimak obrolan ini dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Mhm. Apa yang biasanya di benak orang-orang kalau ngedenger konten kreator ya? Kadang lucu juga, pernah sekali waktu aku lagi syuting Follow the Street di, pasar Minggu waktu itu. Kebetulan kami ketemu, di situ tuh ada kayak tempat penampungan sampah, tapi informal gitu Mas Jason. Jadi harusnya dia nggak di situ tuh nampung sampah, tapi udah telanjur, Oh, jadi tumpah di situ, terus tukang sapu sampahnya itu penasaran lah lihat kami datang bawa-bawa kamera gitu kan, terus hmm. nanya, "Ini ngapain Mas?" katanya. "Kerja Pak," saya bilang kan. "Bikin apa?" "Ya ini bikin konten dokumenter," gitu. "Oh sama Mas, saya juga," katanya bikin konten. Terus aku bilang kan, "Boleh lihat nggak Mas?" gitu. "Oh boleh." Terus dia buka, ternyata dia influencer TikTok men, banyak followersnya di TikTok. Itu tukang sampah, tukang sapu sampah gitu. Dan konten-konten dia tuh menarik menurutku karena kayak, temuan-temuan dia di dalam sampah. Jadi kadang tuh mereka nemu Oh, botol minuman masih segel, mereka nemu perhiasan, kadang nemu cincin, kadang oh, nemu uang segepok gitu. Jadi kurasa sekarang tuh kayak pekerjaan content creator tuh udah bisa jadi pekerjaan semua orang ya. Kayak profesi utamanya apa, tapi diekstensi dengan membuat konten. betul betul menarik ya kalau Iya, di orang-orang bule kan mereka nyari apa gitu di pantai pakai magnet, ini di tumpukan heeh, sampah ya? bener, iya pakai magnet itu ya, nyari harta karun Iya tuh. iya. Ada Ternyata juga ada di harta sini, karun juga ya? ada juga. Kadang, menakjubkan lah ceritanya itu bisa dapat uang gitu kan, kita nggak tahu Mhm. koruptor mana tuh yang nyimpen duitnya di tempat sampah tuh. Akhirnya dapat sama tukang sampah. Tapi menarik sih, Berapa itu kurasa uangnya? hmm? Berapa itu uangnya, disebutin nggak waktu itu? Aku lupa berapa, tapi dia nyebutin lah sekian juta gitu. Wow, Tapi ya jutaan? lumayan banget, iya lumayan banget kan. Wah, gila Kalau ya. minuman tuh sering banget katanya, hampir tiap minggu ada lah nemu minuman kayak Oh, Jack iya iya. D atau apa masih segel gitu.
Mas Dea ini, eee, lulusan filsafat UGM ya? Betul, aku kuliah di Fakultas Filsafat UGM, masuk angkatan 2008 dan baru lulus 7,5 tahun kemudian. Prestasi yang cukup membanggakan. Lumayan, tidak tidak kalah tua dibandingkan senior-seniornya lulus. Saya kemarin-kemarin baru ngobrol sama anak-anak Mhm, UGM, jurusan filsafat juga, ada dosen kemarin saya udah 2 kali ngobrol sama beliau, siapa itu? namanya Rodinal Khoir, Mas Odi. Oh, nggak ketemu kayaknya sama aku di kampus. Nggak ketemu ya? Iya iya iya, saya Mhm, sudah ngobrol 2 kali dengan beliau. mhm. Terus, saya nggak tahu sebelumnya Mas Dea itu lulusan filsafat, baru beberapa minggu kemarin saya sedikit riset, terus, oh ternyata lulusan filsafat dan beberapa orang yang saya ajak ngobrol terakhir ini pun banyakan yang baru saya tahu lulusan filsafat, kayak Mas I Wisnu see, Nugroho ternyata lulusan filsafat juga. iya. Mungkin ini ya, karena di sini belum ada industrinya gitu ya, industri, Mhm. yang kuat gitu untuk apa, kayak dunia intelektual filsafat tuh belum begitu berkembang di sini, kayak masih proses. Jadi, untuk orang full time konsentrasi di situ mungkin nggak banyak ya selain teman-teman pengajar gitu. Tapi belakangan perkembangannya cukup menggembirakan lah, ada beberapa beberapa tahun terakhir tuh ada festival gitu, festival filsafat. Kalau dulu Oh ya? zaman aku kuliah, nggak ada itu, baru belakangan. Oke oke. Jadi minatnya makin besar, cuman memang kita masih harus nunggu, sampai industrinya jadi lah gitu. Apa arti filsafat bagi Mas Dea sendiri sebagai Mmm, lulusan jurusan pertanyaan menarik filsafat? ini. Pertanyaan menarik nih. Kalau buatku sendiri, secara personal banget, buatku filsafat tuh, sebuah kesempatan gitu ya, kesempatan yang memungkinkan aku untuk menjadi diriku yang sekarang. Jadi, hanya dengan kuliah di filsafat waktu itu, aku jadi punya kesempatan buat ngakses bacaan, ngakses pengetahuan, bertemu teman-teman yang intelektual gitu. Sebelumnya tuh aku dari desa, dari Bangka Belitung dan di sana itu zaman aku kecil, akses ke pengetahuan tuh agak sulit gitu. Toko buku tuh cuman ada satu gitu, satu provinsi. Tapi begitu aku punya kesempatan untuk kuliah di Jogja, di filsafat, kayak kebuka tiba-tiba semua jalannya. Kurasa kalau dulu aku nggak sekolah filsafat, mungkin sekarang aku akan berakhir menjadi penambang timah mungkin atau, orang yang berkebun lada gitu, kayak mayoritas orang di kampungku sana gitu. Dia memberiku pilihan lah, filsafat tuh memberiku pilihan untuk hidup ini. Apa yang menarik waktu belajar filsafat Mmm. bagi Mas Dea? Awalnya itu aku kaget ya, kayak, "Oh kok ada dunia kayak gini?" gitu. Kok ada orang-orang yang menghabiskan waktunya, mendedikasikan diri itu untuk memikirkan dunia itu apa gitu, realitas itu Mhm. apa, bagaimana cara memperoleh pengetahuan. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang tidak mungkin terlintas di kepalaku ketika aku belum ada di lingkungan itu kan. Kayak, Ya. ya gimana cara memperoleh pengetahuan? Ya tahu aja gitu kan. Tapi begitu Iya iya. belajar filsafat kayak, oh ternyata ada ya pikiran-pikiran seperti ini dan ternyata lumayan enak juga gitu ketika dipelajari, lumayan menyenangkan untuk jadi exercise pikiran. Terus juga ketika kuliah itu aku menemukan minatku, aku belajar jadi penulis, penulis sastra, menulis fiksi, menulis, esai non fiksi. Nah, filsafat itu kurasa memberikan landasan yang cukup solid buatku, jadi fundamental lah gitu untuk, memahami teks, untuk membangun argumentasi, untuk, belajar, apa namanya ya, retorik gitu ya, untuk memikat Mhm. orang gitu lewat tulisan. Jadi gimana caranya supaya ide kita itu nggak hanya kuat, tapi juga memikat. Kurasa itu semua, dasarnya kudapatkan dari studi filsafat. Siapa filosof favorit pada saat, Mmm. pertama Mungkin belajar? bukan favorit ya, tapi yang paling, kudalami waktu itu untuk Mhm. konsentrasi studiku, skripsiku juga tentang dia, itu Arthur Schopenhauer. Siapa dia itu kalau boleh dijelasin? Dia itu, filsuf abad ke-17, abad Mhm. ke-18 di Jerman ya, sejaman sama Hegel. Oh, Tapi, oke oke. waktu itu Hegel itu seperti superstar gitu di dunia filsafat di sana.
kalau dia mengadakan kelas gitu, ramai sekali pesertanya, penuh. Nah, Schopenhauer Mhm. ini sebagai contemporary-nya dia, sebagai orang yang hidup sezaman sama dia, bitter sekali sama kesuksesan Hegel gitu. Jadi, cukup banyak waktu dia habiskan di bukunya itu untuk meledek Hegel gitu-gitu. Nah, awalnya yang bikin aku tertarik sama Schopenhauer tuh justru cara dia nulis itu gitu. Kalau filsuf Mhm. lain tuh kan serius sekali kebanyakan ya, kayak misalnya kita Mhm. baca Heidegger gitu, serius sekali ngomongin hal-hal remeh pun dia serius gitu, ngomongin pekerjaan sehari-hari serius. Atau kalau kita baca Sartre gitu, Sartre itu kayak orang mabuk gitu kan, ngomongnya sulit sekali dipahami. Tapi kalau kita baca Schopenhauer tuh memikat sekali. Jadi dia itu bisa mengolok-olok filsuf lain, dia bisa, nge-flip referensi, misalnya dia ngutip Plato, terus dia flip, dengan cara dia sendiri, jadi sangat memikat. Nah, awalnya aku tertarik tuh itu, karena craftsmanship dia sebagai seorang penulis. Nah, karena udah terlanjur, akhirnya sekalianlah aku baca semua bukunya, aku baca juga filsuf-filsuf yang mempengaruhi dia, kayak Immanuel Kant, Mhm. David Hume, terus yang dia pengaruhi seperti Nietzsche gitu-gitu aku baca juga Mhm. akhirnya. Tapi core-nya itu ada di Schopenhauer. Kira-kira kalau ditanya inti pemikirannya apa, yang paling menarik ya, Schopenhauer tuh meneruskan project Immanuel Kant. Jadi Kant itu kan pernah bilang, eee, realitas tuh yang kita mungkin tahu itu cuman fenomena gitu, kita nggak bisa tahu, nomenonnya gitu, kita nggak bisa tahu das Ding an sich tuh kita nggak bisa tahu. Nah, Schopenhauer tuh berpijak dari situ, tapi dia bilang, ada cara sebenarnya untuk manusia mengetahui nomenon gitu. Memang indera kita hanya bisa mencerah fenomena, tapi sebagai manusia kita itu memiliki yang dia bilang kehendak, will gitu. Tapi will ini bukan kehendak kayak kemauan gitu, lebih ke kayak energi dunia gitu ya, kayak, Mhm. dunia itu punya will yang besar, lalu dalam diri manusia tuh dia termanifestasi. Mungkin kayak yang orang bilang jiwa kayak gitu-gitulah. Nah, Mhm. dengan tap in ke situ, menurut Schopenhauer manusia bisa lebih memahami realitas sampai ke, level nomenon gitu dia bilang. Terus yang menarik juga tuh dia ngelihat kayak dunia tuh kayak penderitaan, siklus penderitaan, tidak ada jalan keluar, dan yang bisa kita lakukan sebagai manusia tuh sesekali hanya istirahat dari penderitaan itu, misalnya lewat kesenian, lewat belas kasih, gitu-gitu. Jadi aku merasa waktu itu pikiran dia resonate banget sama aku, sebagai orang yang sinis dan agak bitter ya di usia-usia segitu, Mhm. Mhm. eee, pesimistik gitu ya, jadi tertarik sekali dulu sama dia. Memang agak teknis, maaf ya kalau kalau agak ruwet ya. Nggak nggak apa-apa nggak apa. Nggak apa, karena, saya melihat, eee, ketika saya ngobrol sama orang-orang yang saya bukan orang filsafat, maksudnya bukan mempelajari filsafat Mhm, dari akademia ya, dari iya, bangku studi sekolah gitu, formal ya, tetapi mhm, ya saya belajar secara otodidak iya, dan saya baru tahu bahwa kebanyakan orang-orang di akademia itu berbicara tentang filsuf-filsuf, Jerman ya. iya, Kebanyakan mungkin orang-orang tertarik pada pemikiran filsuf-filsuf, pertengahan mungkin iya, filsuf-filsuf Jerman. kontinental Tapi abad ya segitu ya, mhm. ya, tapi bagaimana menurut Mas Dea tentang filsuf-filsuf, di ancient atau klasik Roma, terus, di ancient Greek Greek, gitu? ya. Kalau kita ngomongin filsafat barat, mau nggak mau hulunya ada di situ kan, Mhm. terutama di era Sokratik ya. Jadi Sokrates, Mhm. Plato, dan Aristotle. Semua merujuk ke situ pada akhirnya kalau filsafat barat. Schopenhauer juga gitu. Salah satu yang paling banyak dia bicarakan itu filsuf klasik ya Plato gitu. Plato Mhm. juga kan membedakan dunia itu ya, antara yang dia bilang seperti bayang-bayang dan, ide yang kita tidak bisa ketahui itu bentuk aslinya gitu. Yang Mhm. kita tahu tuh cuman bayangannya gitu kan. Mhm. Ya ide soal, dualisme sifat realitas itu kan sebenarnya memang udah ada sejak Plato gitu. Tapi dia terus, dikembangkan, terus dibicarakan oleh filsuf-filsuf setelahnya, dengan tentu saja penyesuaian perbedaan di sana sini ya. Iya sih kalau misalnya ngomongin filsafat, barat, nggak bisa nggak balik ke klasik sih. Iya. Mhm. Iya, saya juga yang paling mind blown itu dari filsafat ya, ternyata kita itu hidup di dunia yang memang sebenarnya
penuh dengan opini dan argumen gitu. Iya. Dan sebenarnya realitas itu yang apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lakukan sekarang gitu. Mmm, iya. Dirimu tertarik tuh sama Stoa ya? Kalau aku Iya, saya mhm, saya mempelajari, filsafat core-nya dari stoikisme iya, dan pertama ya saya baca buku, apa namanya, penulis-penulis kontemporer, maksudnya penulis-penulis modern ya kayak Ryan mhm, Holiday, Henry iya, Manampiring, dan tentu saja pintu gerbangnya itu dari mencari kebahagiaan kan, iya, enlightenment. iya, Cuman ketika saya mulai mencetuskan atau berpikir untuk membuat konten, saya harus belajar lebih dalam lagi gitu. Saya nggak bisa menjelaskan tentang apa yang saya pikirkan, tetapi saya mhm, harus berpikir seperti apa yang stoik-stoik pikirkan gitu. iya, Dan saya jatuh cinta kepada tulisan-tulisannya Seneca, saya sekarang lagi iya, mempelajari tentang cara dia, menulis, berretorika, dan menjelaskan sebuah ide gitu, iya. Menarik sih, kayak gitu. Stoa itu menarik dan dalam beberapa waktu belakangan dia membuat minat terhadap filsafat juga meningkat kan, Mhm. karena sangat Ya, praktis kan mungkin ya? iya, dan kebanyakan mungkin, eee, ketika saya mempelajari buku-buku stoik ya, banyak opini yang, salah paham ya terhadap Mhm, terhadap stoikisme gitu. mhm, Dan, stoikisme itu bukan hanya tentang kebahagiaan sebenarnya, betul, tapi tentang, eee, membahas semua topik mhm, kayak kalau kata ini mungkin istilahnya apa ya, semuanya ada lah gitu ya, iya. semuanya ada. Dia bisa Kalau sejauh jadi mana sih di ini ya, waktu bisa gimana? jadi framework gitu ya buat Iya, buat iya. nge-approach apa pun gitu ya? Iya, iya, dan tentu saja ketika saya nonton Mas Dea di Malaka ya, apa yang saya baca itu beresonate mungkin ya sama ide-ide anak muda di Indonesia sekarang tentang arti bernegara itu sendiri, menjadi warga Mhm, negara gitu ya. Dan ketika saya membaca buku Stoikisme, saya harus menarik diri saya untuk mempelajari filsuf-filsuf sebelum orang-orang Stoa itu gitu, iya, seperti ya Aristoteles, iya, Plato, Socrates, iya, dan sekolah-sekolah, pembanding lainnya kayak Cynic sama, eee eee, Epicureans gitu. iya, Dan, eee, kalau misalkan mungkin Mas Dea udah pernah membaca buku Republik ya, ternyata Plato ya? kata Plato itu konsep negara kita kan negara demokrasi ya, Iya, dan iya, itu juga sebuah opini atau sebuah cita-cita yang mungkin Plato waktu itu masih berbentuk abstrak ya, dan, iya, eee, pendapat saya sih kayak kita itu sebenarnya hidup di negara yang memang, eee, tidak pernah ideal. mmm, iya. Kalau ngerujuk ke Plato ya tentu demokrasinya berbeda ya dari demokrasi Mhm, hari ini yang kita praktekkan gitu. Tapi kita bisa baca Plato di situ kan ngelihat memeriksa demokrasi ini sebagai sebuah format, format simpelnya gitu kan. Kayak mhm, sumber mandat itu kan jadi, setiap orang gitu ya, one man one mhm, vote gitu-gitu. Itu yang dikritik sama Plato kan waktu itu. Karena kualitas pikiran, kualitas moral tiap orang kan berbeda, kok diukur mhm, sama gitu kan. Nah itu mhm, kurasa tetap relevan juga untuk dibicarakan hari ini gitu, kayak, gimana sih, kita itu kan ketika kita memilih demokrasi untuk Indonesia misalnya, kita tuh tidak pernah benar-benar tuntas gitu membicarakan demokrasi kayak apa yang kita mau ini. mhm, Terus, gimana caranya kita, menyesuaikan pemahaman kita tentang demokrasi ini sama kebutuhan kita gitu. Karena kan terus terang beda-beda sekali gitu kan. Dan kalau dijalankan seperti yang selama ini udah berjalan gitu, demokrasi kotak suara aja gitu, kayaknya banyak kurangnya deh gitu. Mana biayanya mhm, mahal sekali gitu kan. Jadi kayak mhm, kurasa pembicaraan soal format, soal itu tuh masih sangat penting sekarang ya. Tentu aku bukan ahlinya gitu, aku bukan ahli filsafat iya, iya, politik, tapi kurasa, sangat perlulah dibicarakan ya, lintas bidang gitu ya, orang-orang yang menguasai filsafat politik bisa ngobrol sama teoretikus politik, sosial mhm. gitu-gitu, untuk menemukan format apa sih kira-kira yang paling sesuai untuk kita gitu.
Iya iya iya. Dan sebenarnya kalau yang, saya pengen tahu juga di akademia itu waktu itu apakah Stoa itu menjadi, filsafat yang apa ya, yang kayak dinomorduakan kah atau sama sekali Mmm. tidak pernah dibicarakan ya? Enggak kok, dipelajari kok. Aku inget Iya, dulu waktu kuliah, filsafat barat pramodern ya, mhm diajarkan stoikisme itu diajarkan bareng epikureanisme juga semua diajarkan, tetapi pada waktu aku kuliah, dia memang belum sepopuler sekarang. mhm. Jadi memang ada pengaruhnya Bang Henry itu ya, untuk Iya iya, mempopulerkan Stoa di Indonesia dan menurutku itu mhm. sama sekali tidak salah. Menurutku Iya malah aneh ketika orang sinis gitu terhadap keberhasilan buku itu, terhadap popularitas stoikisme, orang sinis tuh menurutku aneh. Kayak kita ini ngurusin hal yang nggak menarik-menarik amat buat publik. Nah, kalau iya ada orang yang bisa bikin ini populer, setidaknya semakin banyaklah orang yang menoleh ke bidang keilmuan kita ini. Sehingga iya nanti mungkin ke depannya orang yang mengenal filsafat lewat Stoa itu mungkin bisa tertarik ke filsafat politik mungkin, atau bisa iya tertarik terhadap etik, terhadap apa, sangat mungkin kan. Karena setiap pembaca, setiap pembelajar itu kan tumbuh terus. Nggak mungkin dong kita berpikir, "Ah, dia kenalnya dari Stoik terus dia nggak mau baca yang lain." Oh, belum tentu. Sangat iya mungkin dalam 5 10 tahun lagi dia jadi sangat ahli gitu, jadi PhD filsafat mungkin, siapa tahu gitu kan. Jadi, aku tuh selalu mendukung upaya teman-teman, yang menulis filsafat populer gitu ya, supaya makin banyak, yang tahu dan filsafat tuh semakin jadi hal yang lazim lah dalam pembicaraan publik kita, bukan obrolan alien gitu. Kan zaman dulu itu, filsafat itu kan bukan sebuah ini ya, bukan sebuah hal yang aneh kan, waktu zaman Betul, Roman, kuno ya, zaman Greek iya itu iya, ya, filsafat itu bukan sebuah yang abstrak, tetapi filsafat itu adalah way of life mereka kan. betul. Bahkan di sini pun di kita, kalau kita ngelihat masyarakat adat pra-Indonesia ya, Mhm Nusantara itu, mhm mhm kearifan lokal itu penuh dengan nilai-nilai filsafat di masing-masing suku ya. Hanya memang bentuknya tidak sama dengan di barat. Karena ciri khas filsafat timur itu dia kalau orang bilang tuh nggak sistematis gitu ya. Jadi dia nggak dirumuskan berdasarkan, oh, bagian metafisiknya di sini, bagian aksiologisnya di sini, epistemologisnya di sini, mhm enggak. Tapi dia nyampur jadi satu antara teori, pikiran, dan laku gitu ya kalau di sini. mhm. Nah, kupikir, belakangan ada minat yang tumbuh cukup luas juga terhadap filsafat Nusantara, orang mulai banyak, nyari. Bahkan secara spesifik ya, misalnya teman-teman, periset anarkis, itu tuh banyak sekali sekarang menggali kebiasaan-kebiasaan dari masyarakat adat zaman dulu gitu. Mereka nyari tahu, ada nggak sih di Indonesia itu suku yang pakai sistem federasi gitu. Jadi demokrasinya demokrasi langsung tanpa perwakilan dan ternyata ada gitu. Nah, aku seneng nih riset-riset kayak gini nih. Jadi kayak, semakin luaslah cakrawala berpikir kita, imajinasi politik kita, imajinasi kita soal pengetahuan, sumber pengetahuan, segala macam tuh semakin luas gitu. Jadi, sangat mungkin lahir perkembangan atau perubahan yang baik tuh dari situ, ketimbang dari pikiran yang tidak tahu apa-apa kan. Iya iya iya. Dan ketika saya melihat atau mempelajari stoikisme ya, bahwa Mhm, motonya itu kan mengikuti nature ya, live accordance mhm, with nature. Jadi iya mempelajari, nature, mempelajari apa yang segala hal tentang apa yang alamiah gitu, iya, dan kita harus mengikutinya. Ketika saya melihat peradaban Indonesia yang masih tradisional gitu ya, saya melihat ada satu, eee, koneksi gitu kan, bahwa mmm, mereka itu mempelajari kayak kapan berpanen, kapan iya harus menanam gitu, dan kapan tidak boleh, bertani gitu, dan itu iya, menarik sebenarnya dan tidak ada yang menarik. mempelajari itu sebenarnya. Iya, menarik banget ya. Jadi kayak gimana manusia tuh nggak menempatkan diri sebagai sesuatu yang terpisah dari nature Iya gitu ya. iya. Bagian tapi juga punya kapabilitas untuk altering the nature. Itu kurasa menarik sih dan menemukan itu dalam pembacaan Stoa itu kurasa menarik juga itu.
Ya karena kalau saya lihat ya, hidup kita ini kan sekarang kayak memaksakan apa yang kita tahu gitu ya, tetapi kita tidak belajar apa yang seharusnya kita pelajari gitu dan, ketika Mmm, kita melihat alam di Indonesia gitu ya, ingin swasembada pangan tapi mhm, kita tidak tidak mempelajari apa yang harus kita lakukan gitu tentang effort apa yang harus kita lakukan gitu dan iya effort itu kan sebenarnya bukan mencari ke mana-mana ya, bukan kayak, eee studi banding segala macam. Kita bisa iya mempelajarinya lewat lewat alam gitu, bagaimana seharusnya mengikuti apa yang dimauin alam. Kan kayak iya ada musim mangga, ada musim duren, kan di Indonesia ada musim padi. Nah, sebenarnya kan itu yang harus iya harus kita pelajari gitu. Cuman nggak ada yang mempelajari itu dan tidak iya ada yang, eee memahami itu gitu ya. iya. Kurasa problemnya memang logik pengambilan keputusan atau pengambilan kebijakan di Indonesia itu berbeda tuh. Jadi logiknya tuh bukan bagaimana mencari bentuk terbaik untuk menyelesaikan problem kita, tapi gimana cara mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya tuh, Iya iya, dari kebijakan itu. Sehingga, kalau perspektif kita adalah ini nggak tepat gitu atau, ini nggak sustain, ya itu nggak bunyi di kepala para pengambil kebijakan itu tadi ya, karena mungkin mereka berpikir, "Oh nggak apa-apa kita, keduk nikel aja yang banyak karena, demand-nya sekarang nikel," gitu. Mereka mmm, tidak berpikir untuk, mungkin apa ya, renewable energy atau apa gitu yang proper mmm, gitu. Bahkan mmm, baru-baru ini aku dengar karena ada tekanan untuk penggunaan green energy, di Indonesia tuh mulai banyak pembangkit listrik yang mencampur batu bara dengan kayu. Kayu kayu apa, kayu pembalakan itu, yang mana mhm. efisiensinya sangat rendah sebagai sebagai bahan bakar, tapi dilakukan hanya untuk memenuhi kuota itu. Jadi luar biasa sebenarnya cara hitung-hitungannya itu. Memilih kayu mungkin karena yang punya konsesi dia, lalu nah, aku tuh sering bilang ke teman-teman tuh, yang bikin situasi Indonesia itu sangat buruk tuh bukan karena dia negara yang kapitalistik, tapi karena dia negara kapitalis kroni gitu. Jadi, eee, niatnya mencari keuntungan tapi dengan cara kroni gitu. Kayak menguntungkan kita dan orang-orang di sekitar gitu ya, nyari-nyari, siapa yang bisa gitu, proyekkan gitu kan. Nah, soalnya kalau misalnya kapitalismenya murni pun tidak sekotor itu caranya. Iya, Mereka akan betul mendukung kompetisi yang sehat, tidak ada betul. monopoli gitu kan. Nah, kalau kroni itu Mhm, sebaliknya men, kalau bisa monopoli, monopoli dia. iya iya. Harga nggak terkontrol di konsumen mereka nggak peduli. Nah, jadi kurasa memang ketika kita itu kritiknya adalah membicarakan yang seharusnya, seharusnya begini, seharusnya begitu tuh akan nggak ketemu. Karena yang seharusnya buat kita dan yang seharusnya buat pengambil kebijakan tuh berbeda gitu. Iya iya, betul. Saya mau mengutip kata-katanya Roky Gerung ya, meskipun ya dia penuh, apa namanya, kontroversi, tapi memang Mmm, dia adalah seorang yang harus kita dengarkan ya, dan saya pernah iya, dengar kata dia bahwa kita itu sebenarnya ideologi kita itu kebingungan ya, ideologi bingung betul gitu. Jadi betul, mau ke mana gitu dan ketika saya mempelajari stoikisme tentang virtue gitu ya, tentang keutamaan, mmm, sebenarnya kan dalam bernegara itu kita harus balik ke virtue kita itu apa kan dalam iya, bernegara kan, yaitu Pancasila gitu mmm, dan Pancasila ini hanya sekedar simbol yang tidak ada gunanya gitu, tetapi betul, iya, nggak dipakai gitu ketika kan kalau dalam stoikisme itu ketika kita ingin hidup sehari-hari ya, maka yang harus kita pikirkan itu bagaimana caranya kita bisa lebih virtuous, lebih iya berani, lebih iya, disiplin, lebih justice, lebih, bijaksana gitu. Tapi dalam mhm, bernegara kayaknya juga kita harus belajar bagaimana caranya seperti ketika kita ingin bikin sebuah apa ya, sebuah, peraturan gitu, kita harus ngelihat apakah ini lebih adil kepada rakyat iya, dan segala macam gitu ya. betul. Kalau kita lihat penerapannya pun sangat kelihatan bahwa memang tidak berbasis virtue. Kalau kita lihat DPR misalnya, DPR tuh punya KPI, tapi KPI-nya Mmm, menyelesaikan produk undang-undang sebanyak mungkin. Kan gila itu men, gila, masa KPI-nya iya iya kuantitas, iya iya barangnya jelek, barangnya nggak beres, iya dibanyak-banyakin betul aja gitu. betul. Kejaksaan, KPI-nya banyak-banyakan nangkep orang men, itu justice-nya di mana gitu.
Nah, artinya memang Right, right. penerapannya itu tidak berbasis virtue sama sekali. Jadi memang perlu lebih banyak pembicaraan ya untuk memaksa gitu ya, orang untuk sadar bahwa ini tuh keliru gitu, kayak kita mesti Iya, coba cari alternatif gitu. iya. Dan ini sebenarnya maaf juga ini sedikit sedikit mengkritik, untuk orang-orang yang belajar filsafat di Indonesia ya. Orang-orang filsafat di Indonesia itu lebih banyak memper bicarakan tentang Tuhan, tentang adanya Tuhan atau Mmm, tidak gitu ya. Jadi ya, bukan ke filsafat-filsafat lainnya, yang sehari-hari gitu ya. yang sehari-hari bagaimana Ya, cara menjadi manusia yang lebih baik, bagaimana cara ya, menjadi warga negara yang lebih baik kayak gitu ya. ya. Kurasa aku sebenarnya nggak tahu ya mana yang lebih banyak gitu ya, tapi memang sejak dulu kan kalau di Indonesia pembicaraan soal spiritualitas atau religiusitas itu memang udah semacam jadi karakter kultural kita gitu ya. Bahkan sebelum kita kenal filsafat barat gitu kan, orang-orang Jawa, orang-orang Sunda tuh punya ininya sendirilah. Aku sih merasa itu sebenarnya bukan sesuatu yang perlu kita adu, bukan sesuatu yang perlu Iya kita betul. bandingkan, tetapi kita cari di mana jalan tengahnya. Mungkin Iya, spiritualitas yang bijaksana itu juga bisa kita masukkan unsur, lebih perhatian terhadap problem-problem duniawi nih, gitu kan. mhm. Atau sebaliknya gitu. Sehingga bisa lebih lebih jalan bareng gitu kan. Tapi aku sendiri sepakat memang filsafat tuh harusnya bisa menjadi, eee, s ilmu yang ngebuka, cakrawala imajinasi orang tuh lebih besar lah ketika membicarakan apapun sebetulnya, membicarakan ekonomi, membicarakan hukum, membicarakan politik. Ya, Karena critical thinking itu kan, critical thinking, kemampuan critical thinking-nya itu sebenarnya yang harus kita gunakan ya, bukan hanya iya, membedah pemikiran ini begini gitu, pemikiran iya, si A begitu betul, gitu, betul. dan saya juga, membaca bukunya, William B. Irvin ya, dia bilang bahwa filsuf-filsuf modern bukan hanya di Indonesia sebenarnya, di seluruh dunia pun sekarang itu mereka lebih sibuk KPI-nya itu atau virtue-nya itu lebih sibuk mencari atau membuat ide-ide baru dibandingkan mencari solusi kayak gitu ya. Mmm. Ya, tapi itu faktornya kurasa bisa banyak sih ininya, Mhm. variabel penyebabnya ya. Iya, iya. Mungkin lembaga pendonor lebih tertarik memberi grant untuk kayak gitu. Sangat mungkin loh, Right, right. dunia akademik kan sangat tergantung sama grant ya. Iya, Eee, ya hal-hal kayak gitu sangat mungkin lah. Tapi memang perlu diingatkan juga memang supaya, oh jangan lupa lah untuk berkontribusi ya terhadap terhadap persoalan kita hari ini. Ya kayak Marx sendiri bilang kan gitu ya, kayak terlalu sibuk mikirin dunia, tapi mhm, lupa nih harus diubah gitu kan. iya, iya. Ya saya juga waktu pertama kali kan saya mencari apa sih Tuhan itu, apa sih hidup itu, apa sih bahagia itu, dan yang mengejutkannya lagi bahwa stoikisme itu menyarankan bahwa kita itu harus percaya Tuhan, dan Mhm, tetapi lagi-lagi kita tidak usah membicarakan terlalu banyak tentang Tuhan karena Tuhan itu ya sudah, dia itu iya, punya kehidupan sendiri dan bukan hal yang harus kita bicarakan, dan iya, dia itu adalah divine yang memang baik lah gitu, iya, udah biarin deal aja lah di gitu. sana gitu ya. Biarin aja ya, dan Heeh, yang harus kita pikirkan ya udah bagaimana caranya menjadi manusia yang baik, yang iya, yang bermanfaat virtuous ya. bagi Mhm, ya, yang bagi polis gitu, bagi iya komunitas, bener, di sekitar kita. ada. Eee, Kalau Mas Dea sendiri ada nggak, filsafat yang mungkin dipakai di kehidupan sehari-hari yang sangat praktikal gitu? Oke, kalau untuk sehari-hari berarti mungkin wilayahnya lebih banyak ethics ya. Mhm, Gimana sih aku menentukan batasan moralitasku, gimana aku bisa ngelihat tindakanku ini bermoral atau tidak. Nah, aku mhm. rasa yang paling berpengaruh bagiku secara personal untuk itu tuh Nietzsche sih sebenarnya. Kayak, Nietzsche tuh kan dia menolak menolak dikerangkeng oleh moralitas society di masa dia. Iya, Dia bilang, society ini memaksa kita menjadi budak gitu kan atas nilai-nilai yang mhm. yang mungkin kita tidak sepakati gitu. Jadi Nietzsche Iya, punya proposal, kita tentukan sendiri moralitas kita gitu. Nah, iya, di awal-awal aku mengenal itu tuh efeknya
agak brutal juga itu, jadi kayak orang nggak bermoral itu kan, karena, "Oh ini menurutku oke nih," gitu kayak iya kan? Karena tiba-tiba merasa Iya punya iya kebebasan untuk merumuskan iya moralitasku sendiri. Tapi di iya. kemudian hari, kan kita melakukan fine tuning, apa ya, ketika Mhm mulai mhm. dewasa tuh aku merasa, wah tanggung jawab untuk merumuskan moral sendiri ini luar biasa gitu. Mhm. Ketika misalnya aku memutuskan untuk nggak nampol orang di jalan, aku 100% melakukan itu karena pikiranku sendiri gitu. Bukan karena aku Iya takut ditangkap, bukan karena aku takut kalah berantem sama dia, tapi iya keputusan rasional yang, keputusan moral yang rasional gitu yang kupilih sendiri. Itu rasanya puas sekali men, menjalani hidup kayak gitu tuh, kita punya kendali penuh gitu atas moralitas kita, atas keputusan-keputusan yang kita ambil di setiap momen gitu kan. Nah, dan pada akhirnya aku berpikir bahwa hidup yang baik, hidup yang virtuous itu adalah di mana kita bisa lebih sering, mengambil keputusan untuk berbuat baik atau berbuat virtuous tanpa alasan apapun, kecuali karena iya kita ingin melakukannya, gitu. iya iya Menurutku tindakan itu baru bisa dikatakan bermoral itu kalau seperti itu. Kalau kita masih mikirin untung rugi itu nggak bermoral, iya 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 kan? dan iya betul 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 Iya, betul. kayak, "Oh, gue baikin ah, biar entar dia baik juga," gitu. Ah, itu nggak Iya bermoral tuh. Kalau mau bermoral ya, eee, ya aku lakuin ini karena aku mau, gitu. iya Dan itu membahagiakan sekali, rasanya membebaskan sekali. iya iya iya. Itu yang sebenarnya arti bahagia yang sesungguhnya ya. Bahwa Mhm, kita tahu apa yang kita lakukan gitu, kita yes, sadar apa yang kita lakukan gitu. iya, dan sepertinya resonate juga dengan Stoa ya, kayak gitu Mhm. ya, mhm. Ada Iya kendali iya dan penuh terhadap diri. iya, bukan sekedar memang free will gitu, ngomong Mhm, seenaknya gitu ya, mhm. eee, ngelakuin hal seenaknya gitu dan orang-orang pikir bahwa belajar filsafat itu adalah ilmu sesat gitu. Dan saya juga belajar bahwa, kalau kita berpikir lebih dalam gitu ya, tentang apa itu nature, kan kita itu punya sifat yang juga disebut nature gitu ya, sifat Iya, manusia dan se sifat manusia itu nggak ada yang namanya melakukan segala hal semaunya, seenaknya yang mungkin tidak bermoral gitu. Kan kita tidak mungkin menyakiti orang, dalam dalam diri kita meskipun tidak belajar filsafat, tidak belajar agama, kita tahu bahwa hal tersebut menyakiti orang itu nggak baik gitu ya. mhm. Tapi kadang pemikiran bahwa, baik atau buruk itu ketika dia masih bertahan sebagai gagasan abstrak tuh, kita nggak benar-benar bisa memahaminya men. Mhm Kayak misalnya, kita mencuri gitu ya, kita mencuri barang orang. Ketika kita berpikir, "Oh ini jahat," gitu atau, "Ini baik." Bentuknya tuh masih abstrak gitu. Tapi begitu kita mhm. mengetahui konsekuensinya misalnya kita maling buku di toko buku, itu kan yang harus mengganti kerugian tuh kasirnya kan. Iya, Nah, kasir ini gajinya mungkin cuma 2 juta sebulan atau sejuta lima mhm. ratus. Ketika kita tahu dengan kita nyuri 1 kali di sini, orang ini harus berkurang jatah makannya selama 1 hari atau 2 hari gitu, mungkin lebih berasa punya beban gitu, lebih berasa ada tanggung jawab moral di situ kan. Nah, kurasa tuh ketika teman-teman mau exercise pikiran soal moral tuh ada baiknya juga untuk, mengurut itu sampai ke level yang konkret gitu ya, sehingga lebih terasa gitu. Iya iya dan buku juga penting untuk sebenarnya untuk membentuk, pikiran kita mengartikan sebuah moral itu sendiri gitu ya dan sebenarnya bagi saya gitu ya stoikisme itu memang mengajarkan saya untuk lebih lebih sadar ya ketika ketika melakukan sesuatu gitu apakah ini membuat kamu lebih berani, apakah ini membuat kamu lebih Mmm, disiplin gitu, apakah ini membuat kamu lebih merasa adil dan bijaksana gitu ya, dan itu aja yang harus dipikirkan, nggak usah mikirin apa-apa lagi gitu yang iya, kayak tadi transaksional gitu. iya, itu kalau di ethics tuh ini tuh, ethics-nya tuh berbasis virtue gitu ya. Mhm Jadi kita memilih tindakan tuh berbasis virtue apa nih yang mau kita cultivate gitu, kita mau kembangkan. mhm. Ya oke juga aku rasa. Ya dan untuk mengartikan itu kita tidak bisa, eee, apa ya, tidak bisa
semena-mena gitu. Kita harus belajar Mhm. dari orang yang memang mengerti apa itu virtue gitu ya, dan Iya membaca buku itu sangat sangat penting untuk dilakukan karena untuk membentuk pemikiran kita kita sendiri itu gitu, dan iya membaca buku apa dan membaca buku siapa dan bagaimana cara membaca buku itu adalah hal yang sangat penting saya kira iya. ya. Itu menarik sih yang kamu bilang tadi, kayak mempelajari apa sih virtue itu, misalnya keberanian tuh apa, rela berkorbanan tuh apa. Karena kalau kita baca buku-bukunya Plato kan isinya begitu, isinya Mhm, Sokrates ngajak orang ngobrol, orang pulang perang diajakin ngobrol, "Lu mhm, ngapain perang?" Gitu. "Ya ini kan, mhm, bela tanah air, kita harus." "Emang apa itu tanah air?" Gitu. mhm, mhm, "Ya mhm. kita harus bela dengan berani." "Keberanian tuh apa?" Gitu. Entar orang Iya, merumuskan, dia bantah. Terus Terus orang iya, udah sepakat sama dia, dia bantah lagi. Tapi kurasa itu exercise yang sangat penting ya, dialog Sokratik itu sangat penting, sehingga kita bisa iya, benar-benar tahu ketika kita mengatakan, "Oh saya lakukan ini demi keadilan." Lu beneran ngerti tuh keadilan apa gitu. mhm. Ya kurasa perlu dilakukan juga sekarang. Iya, dan saya pernah juga ngomong di podcast saya bahwa Socratic dialog itu penting bagi diri kita, tetapi bukan Iya nanyain sama orang gitu ya, "Apa yang betul, kamu" bukan gitu, kayak iya nanyain aja kepada diri sendiri, bisa apakah kita ini lakukan adil buat sendiri. ya, Iya, saya apakah ini berani gitu kan. Marcus Aurelius pun, di dalam bukunya kan istilahnya, dia melakukan Socratic dialog kepada dirinya iya gitu ya, "Apa yang kamu iya, lakukan sebenarnya? Apakah ini buat virtue, apakah ini buat, self indulge gitu," mhm. dia selalu selalu mengingatkan kepada dirinya gitu. Iya, artinya memang mereka menaruh poin yang sangat penting dalam meredefinisi ide-ide kita sendiri gitu ya. Apa yang kita pikirkan sebagai sesuatu yang udah baku, ternyata perlu dibongkar kembali, perlu di-challenge Mhm, lagi, udah bener apa belum, udah tepat apa belum, dan kurasa itu akan relevan sampai kapan pun sih, men. iya, iya. Buku apa yang lagi dibaca nih sama Mas Dea? Aku tuh belakangan lagi baca bukunya Zizek sih, judulnya menarik, Against Progress. Jadi dia berargumen sekarang tuh politik progresif itu udah terdistorsi sedemikian rupa, sehingga udah kehilangan, hal-hal yang membuat politik progresif itu penting. Misalnya salah satunya, kecenderungan orang untuk menjadi sangat woke gitu ya. Woke itu kan pada akhirnya hanya tentang apa yang dikatakan gitu, tentang political correctness gitu, bukan lagi tentang, apa namanya, esensinya gitu. Keadilan, kesetaraan gitu. Nah, Zizek tuh berargumen bahwa sekarang kita kayaknya perlu menentang politik progresif deh, karena politik progresif tuh udah kayak gini gitu. Bukan berarti harus menjadi Kanye West ya, mendukung Donald Trump gitu, tapi maksudnya memeriksa ulang lah gitu, kayak apa sih yang kita inginkan, apa yang lebih esensial untuk kita lakukan di hari-hari ini. Itu sih terakhir yang aku baca. Eee, Siapa namanya? Zigzag ya? Zizek, Slavoj Zizek. Mhm, Itu orang lucu menarik. yang suka ada di reels tuh kalau ngomong suka gosok-gosok hidungnya itu. Oh, saya belum pernah lihat juga ya. Belum pernah lihat ya? Dia Belum pernah orang baca. mana dia tuh ya? Ljubljana itu di mana ya? Serbia apa Slovakia ya? Mhm. Coba Iya, aku cek. terus, Mhm kan Mas Dea bagian dari Malaka ya, mhm, apa cita-cita besar Mas Dea masuk ke Malaka? Ini bukan cita-cita oke Malaka sendiri, tapi cita-cita besar pribadi Mas Dea. oke. Jadi aku mungkin cerita dulu prosesnya kali ya. Jadi Mhm. waktu itu tuh, nah kebetulan nih cerita tentang sobat stoik juga nih si Ferry. Iya kan, dia dia juga Iya, iya. suka tuh sama Stoa. Suatu hari aku kenalan sama Ferry, ada video dia, menurutku bagus sekali waktu itu videonya, jadi aku kirim DM ke dia, "Pak ini bagus banget videonya." Terus kenalan, terus dia tuh jelasin kalau dia dulu suka nonton programku, namanya Distrik dulu, jadi ngobrol terus dia ngajak ketemu. Nah, ketemu, dia ceritalah dia sedang membayangkan mau bikin sesuatu yang di kemudian hari menjadi malaka. Nah, dia tuh cerita, mmm, kayak sebagai content creator tuh ada banyak batasan yang tidak bisa dia lakukan sendiri. Misalnya, dia nggak bisa menjangkau demografi tertentu,
misalnya dia Mhm. nggak menguasai bidang-bidang keilmuan tertentu, Mmm. ketimbang dia memaksakan diri untuk terlihat seperti pakar semua hal, kenapa dia Mhm. nggak ngumpulin teman aja gitu kan. Mmm. Jadi ide dasarnya tuh kayak gitu. Nah di sisi lain, aku pas dengar proposal itu aku merasa tertarik karena sekian belas tahun aku di industri media, industri jurnalistik, aku ngerasa ada satu problem yang belum bisa dipecahkan oleh industrinya, yaitu, mmm, model bisnis. Jadi model bisnis media itu kan iklan ya, kebanyakan iklan, dan iklan itu belakangan tuh udah habis dimakan sama influencer. Nah akhirnya kan kita jadi berpikir, apa sih yang membedakan media konvensional dengan influencer? Jawabannya, ya tentu influencer tuh lebih relate sama audiens. Misalnya, eee, Ade Rai pakai parfum apa gitu, penggemarnya akan lebih tertarik ketimbang misalnya audiens Kompas. Kompas tuh nggak ada mukanya, nggak ada personality-nya gitu. Kompas ngiklanin parfum gitu, konversinya berapa ke sales gitu kan. Nah artinya sekarang tuh, untuk iklan jauh lebih menarik influencer. Nah terus aku berpikir gimana caranya supaya bisa bikin media yang menggabungkan daya tarik influencer, daya tarik content creator dengan disiplin media. Jadi proposal Ferry tadi itu kusambut dengan pikiran itu dan kurasa untuk sementara bisa cukup solutif gitu. Karena aku udah sempat Oh. nyobain juga model pembiayaan lain buat media itu, aku pernah nyoba subscription waktu aku di Kumparan, nggak works. Waktu aku di Asumsi itu pernah nyoba donasi kayak The Guardian di Inggris, nggak works. Dan hanya satu iklan yang bisa gitu, walaupun udah susah gitu ya media. Ya mungkin dirimu sadar lah banyak media tutup belakangan ini, banyak yang lay off pegawai ratusan gitu ya, Ya, gitu. ini observasi saya juga sih sebenarnya kemarin juga saya melihat bahwa banyak media di Indonesia yang, tutup gitu ya, tetapi observasi saya di Amerika ya karena saya kerja di restoran dan saya tuh setiap hari di restoran itu ada 5 TV gitu atau 6 TV. Saya ngelihat kenapa media Amerika ini bisa bertahan ya Mhm, di tengah-tengah media influencer gitu dan mereka itu masih bertahan dan 24 jam gitu loh kayak mhm, ESPN, kayak TNT, kayak CNN, Fox dan semuanya itu bahkan lokal news pun masih bisa bertahan dan masih ada iklannya gitu ya. iya, Tapi di Indonesia, eee, kok berguguran, apa itu sebabnya iya. kira-kira ya? Aku nggak begitu paham soal media di Amerika, tapi kurasa ada kaitannya ini sama jenis audiensnya. Jadi mungkin audiens news di Amerika tuh tahu bahwa kalau mereka mau support pemberitaan yang mereka mau, misalnya audiensnya Fox lah, pengen berita kayak Fox-nya ada terus, mereka harus kontribusi itu. Mereka harus nonton, mereka harus mungkin kalau ada fundraising mereka harus ikut. Begitu juga, dari sisi sebaliknya. Karena ada kesadaran bahwa tanpa dukungan kita sebagai audiens, ini akan mati. Makanya di sana tuh sistem paywall itu jalan. New York Times pakai paywall jalan, terus beberapa pakai subscription, Wall Street Journal. Subscription Wall Street Journal tuh mahal banget, 400.000 sebulan gitu ya, jalan gitu. Di sini nggak bisa karena orang berpikir, eee, berita konten tuh gratis, berita tuh gratis. Ketika nggak sesuai harapan publik ya kita maki-maki aja, tapi begitu sesuai harapan mereka tidak berpikir ini harus di-support gitu. Sangat sulit itu ngumpulin subscription buat, news outlet di Indonesia. Donasi Iya, juga iya. sulit. Iya, mungkin saya pikir apa ya, ya tadi mungkin ya kalau di Amerika itu kayaknya ini observasi saya tentang media gitu ya, kayak mungkin istilahnya olahraga lah istilahnya, Mhm, ESPN, mhm, di mereka itu tidak membuat event olahraga, apa yang disukai masyarakat, tetapi yang mereka lakukan itu kayak, eee, ya bikin aja gitu. mhm, Dan dan kalau di Indonesia kan kalau mau bikin event ya, kayak olahraga ya, apa yang lagi ngetren bikin, udah nggak ngetren, mati. habis tuh olahraga tuh.
Iya Tetapi di ESPN di Amerika kayaknya virtue-nya itu atau keutamaan atau apalah alasan untuk melakukan sesuatu itu adalah, belajar gitu ya. Karena ketika saya melihat, satu produk aja kayak olahraga yang kita pikir nggak bikin duit di Indonesia, di Amerika banyak loh sponsornya loh, kayak iya apalah, kayak lempar corn bag gitu kan, iya cornhole, itu yang iya aneh-aneh itu ditayangin di ESPN, terus, iya tag team kayak, apa, kucing-kucingan ada di ESPN, cuman di Indonesia itu kayak, ya nggak ada duitnya, mikirnya itu tadi, iya duit lagi gitu ya. iya. Kurasa memang jenis masyarakatnya berbeda ya. Amerika itu mungkin ya kalau kita coba lacak ya secara historis gitu ya. Mereka ini kan orang-orang yang datang dari Eropa ke benua yang asing, Mhm, terus mereka tuh sangat struggling di awal itu untuk merumuskan siapa diri mereka. mhm, Makanya ketika Walt Whitman muncul, nulis Leaves of Grass, dia mhm, tuh langsung dianggap ini nih, Amerika tuh ini nih, Amerika tuh yang ada di puisinya Walt Whitman ini nih, merumuskan siapa orang mmm, Amerika. Atau ketika Ernest Hemingway menulis cerita-cerita pendeknya, orang Amerika berpikir, "Oh, ini nih identitas keamerikaan tuh ada dalam cerita-cerita ini." Nah, kita itu kayaknya nggak pernah menyelesaikan project itu men. Project merumuskan siapa kita ini. iya Apakah kita ini hanya kumpulan dari berbagai suku, Batak tambah Sunda tambah Jawa tambah Manado, atau iya kita ini sebuah masyarakat yang baru, yang hybrid, yang lahir, di era modern sebagai apa ya, amalgamasi sebagai pencampuran dari segala macam tadi tapi baru gitu. Kita nggak pernah menuntaskan itu, perdebatan itu terjadi tahun sekian puluh ya, tahun 30 kalau nggak salah ya, polemik kebudayaan itu. Dan sampai sekarang nggak tuntas. Lihat aja Kementerian Kebudayaan, nggak tuntas tuh. Kebudayaan Indonesia apa kebudayaan daerah gitu, kayak yang dipromosiin keluar tari-tarian. Loh kalau kita kalau kita sepakat bahwa kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan yang lahir bersama dengan nation Indonesia pada 1945, bukan tari tradisional dong yang dijual. Kayak K-pop gitu harusnya yang kita bikin, sesuatu yang mhm, baru gitu. Tapi mhm, kalau kita mau lihat apakah kita sepenuhnya tradisional, enggak juga gitu. iya Nah, jadi kurasa ya, kita tuh bahkan melewatkan tahap yang sangat basic itu tadi untuk merumuskan siapa kita ini gitu. iya iya, Satu-satunya mungkin yang berhasil dari project perumusan diri itu ya soal bahasa ya. Bahasa Indonesia tuh kurasa cukup berhasil gitu sebagai produk kebudayaan yang, modern gitu ya. Dia kan baru muncul itu setelah bersamaan dengan bangsa Indonesia muncul. Tapi kalau ngelihat perkembangannya sampai sekarang ya, bahasa Indonesia itu cukup gagah lah sebagai sebuah bahasa nasional. Cukup mhm, banyak, apa namanya, kosakatanya, rumusannya udah solid gitu. Tapi di luar itu kebudayaan Indonesia secara umum tuh kita kocar-kacir betul, Bung. iya iya. Di Amerika itu ya, juga apa, mereka bangga terhadap apa ya istilahnya, identitas dari state ke state lainnya itu ya, Mhm, betul. kayak Ada kekhasannya gitu kebanggaan ya. iya, Iya kekhasannya gitu dan juga mereka bisa tetap menjadi Amerika gitu. iya, benar. Mereka menuntaskan project itu soalnya. Mereka Iya udah tahu iya kalau ditanya American mentality atau American dream itu apa gitu kan mereka punya iya gitu. iya Kita betul tuh nggak ada gitu, nggak iya ada. betul. Kalau Apakah kita kita ngelacak ke heeh, tahun-tahun awal kemerdekaan men, tahun 50-an, 49, itu tuh mentalitas semua orang adalah mencari proyek. Kurasa itu identitas Indonesia itu identitas proyek gitu. Jadi tahun 49 ketika gerilya udah selesai, revolusi fisik udah selesai, kan perusahaan-perusahaan asing tuh dinasionalisasi kan. Nah orang-orang yang tadinya ada di unit perjuangan, rakyat gitu-gitu kan pada dapat posisi tuh, jadi direktur, jadi apa. Nah nanti dia menarik orang-orang terdekatnya tuh buat ngisi. Termasuk, yang kemudian terjadi pada Pertamina kan begitu juga, Ibnu Sutowo itu, keluarganya, teman-temannya, orang-orang yang satu regu. Jadi kalau dalam militer era itu tuh, ketua regu tuh dipanggil bapak gitu kan, komandan regu tuh. Ada yang namanya bapaisme gitu. Jadi kita tuh kalau kita di bawah-bawah tuh kita ikutlah apa kata bapak nih kita ikut gitu kan. iya Kurasa mentalitas Indonesia tuh itu, masih di situ gitu.
Iya. meroyek gitu dan makanya buahnya adalah kapitalisme kroni. Makanya kita menyedihkan itu begitu. Apakah Malaka memiliki cita-cita untuk memberangus itu? Nah, cita-cita Malaka itu kan menciptakan masyarakat baru sebenarnya. Nah, baru itu Oh, dalam arti apa gitu ya, kami berpikir yang fundamental itu ya kemampuan, eee, fundamental tuh ya kayak kemampuan berpikir rasional, critical thinking, literasi sains, literasi, baca gitu-gitu. Jadi pengennya masyarakat tuh punya tools gitu ya, terutama generasi baru gitu, punya tools untuk menavigasi dunia lah, sehingga bisa jadi orang-orang yang mampu menjalani hidup dengan betul gitu. Sebenarnya kan gitu kepengenannya. ya, ngomong-ngomong literasi ya, ini juga, Mhm. mungkin, kebetulan Mas Dea adalah sebuah atau seorang, kreator yang cukup besar di sebuah, Seekor ya eee, sebetulnya. di se di sebuah, komunitas juga yang cukup besar gitu ya, ngomongin literasi. Saya bukan pembaca yang gila gitu, saya baru baru senang membaca karena saya mempelajari stoikisme itu memaksa saya untuk membaca gitu. Tapi lagi-lagi ya ketika kita membicarakan literasi gitu ya, saya tuh berpikir di Indonesia itu apakah harus membaca dulu, apakah harus menjadi penulis dulu gitu. Ketika saya Mhm. melihat kayak orang-orang bilang harus membaca, sedangkan orang yang menyuruh kita untuk membaca itu tidak menulis buku gitu ya, kayak Mas Dea sih Oke. udah punya buku gitu ya, kayak gitu. Dan sedangkan di Amerika kan, itu dulu itu ada program membaca 10 tahun gitu ya, Mhm. literasi year gitu ya, 10 tahun dari 97-an sampai 80-an gitu ya. Mereka itu pemerintah itu punya program dan memaksa untuk orang menulis dan juga membaca, gitu ya. Tapi Mmm. di Indonesia kan kamu harus baca, tetapi buku bacaannya saya kira kurang ya. Iya, iya bener. Memang kurasa problem literasi kita itu penyebabnya itu sangat fundamental. Institusi-institusi yang seharusnya menanamkan minat baca itu gagal melakukan tugasnya di awal. Jadi kan harusnya membaca itu kan pekerjaan yang melelahkan, Bung. Kita duduk berjam-jam Sangat, ngelihat huruf kecil-kecil, lelah kan? iya Nah, lelah ini kita butuh insentif, ya kan? Minimal iya kita dikasih tahu, insentifnya apa kalau kamu melakukan ini? Minimal ada rasa senang misalnya ya. Kalau anak kecil tuh iya, kan, baca cerita detektif, "Oh kamu kalau baca buku ini senang loh, kamu bisa jadiin ini bahan bercandaan sama teman-temanmu atau bahan obrolan." Nah di situ ada insentif, insentifnya apa? Social currency. Karena aku ngalamin nih waktu kecil, aku baca buku kayak Lima Sekawan, detektif kecil-kecil gitu, habis baca aku bisa cerita ke teman-temanku dan kami bisa act out permainan itu gitu, kami bikin markas-markasan, bisa pura-pura mhm, lawan orang jahat. Dia jadi social currency, insentifnya itu. Nah, kurasa di level pemula, pembaca kita itu kekurangan konsep itu, kekurangan sistem yang memberikan insentif buat dia membaca. Minimal tuh menciptakan rasa senang. Jadi orang itu tahu bahwa, oh membaca itu membuat saya senang. Nah, anak-anak kalau dia berpikir begitu, akan terbentuk kebiasaannya dia akan membaca sampai kapan pun. Karena yang pertama tertanam di benak dia adalah, "Oh, membaca itu membuat saya senang," gitu. iya Sebenarnya iya, bentuknya nggak harus begitu ya, bisa macam-macam. Bisa juga misalnya insentifnya, di sekolah gitu, kalau dia bisa menyelesaikan lebih banyak buku dan menceritakan ulang isi buku itu ke gurunya, bisa dapat bonus poin misalnya. Tapi iya, setidaknya ada sistem insentif gitu, Bung. Nah, di kita, pembaca itu tidak mendapatkan insentif apapun. Orang yang membaca banyak buku, 2.000 buku katakanlah seumur hidupnya, mungkin sekarang masih susah nyari kerja di Karawang situ. Sementara orang yang nggak pernah baca buku sama sekali jadi wakil presiden kan, tidak ada insentif toh, iya artinya toh. iya, betul 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 betul. Jadi bagaimana mungkin kita bilang ke orang, "Kamu harus membaca," tanpa ada sistem yang menjamin insentif itu. Iya 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 iya. Mhm. Dan iya sih, jadi lagi-lagi ya, saya tuh di stoikisme itu saya mempelajari banyak hal sekali ya, terutama tentang desire itu ya, tentang keinginan, tentang will gitu ya, dan
saya membaca juga bukunya William B. Irvin judulnya On Desire. Jadi dia juga memang menjelaskan bahwa, dia kayak kayak dia mencetuskan apa, istilah BIS itu, Mhm, BIS itu, Biological, Incentive System. Jadi di dalam diri mhm, manusia itu memang, eee, ada sifat, ada nature yang memang apa, oh ini menyenangkan, ini tidak menyenangkan gitu dan dia bilang, ya memang dalam hidup kita itu tidak semua yang tidak menyenangkan itu tidak baik, dan betul, tidak semua yang menyenangkan itu baik, gitu ya, mhm, dan itu yang sebenarnya harus harus kita pahami tuh, bahwa membaca itu memang tidak menyenangkan dan sampai sekarang pun saya pikir, iya, ya capek, eee, aku juga capek capek kalau baca. capek capek, tapi ya tapi lagi-lagi kita harus 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 mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang memang sepemikiran dengan kita tentang Iya, apa sih, kita tuh ingin menjadi apa gitu. iya, Dan bahkan atau mungkin kalau orang-orang misalnya ya, sesimpel ini ya, Bung, ya, kita bikin konten gitu. Kalau aku selesaikan buku ini, aku dapat talking points baru nih buat yes, episode berikutnya gitu. correct Tapi kalau correct, aku nggak baca, aku akan heeh, ngulang omonganku minggu lalu gitu. Iya itu iya insentif gitu. iya iya betul. Dan saya juga pertama pertama gitu ya, kayak kayak, terutama tahun kemarin ya, Mhm, saya tuh punya resolusi setiap tahun. Tahun kemarin itu saya mempelajari stoikisme dengan berlari ya, dengan, mhm, karena Ryan Holiday bilang, "Do the hard things," gitu ya, kayak mmm, lari maraton gitu dan lari jarak jauh karena itu susah, terus baca buku juga susah. Nah, tahun kemarin itu saya pengen, belajar lari, jadi saya memang selama setahun itu lari dan memang dalam podcast saya ngomonginnya stoikisme dihubungkan dengan lari, stoikisme dengan terus saya mmm, mikir bahwa saya nggak bisa gitu ngomongin stoikisme hanya dengan berlari, makanya saya tahun ini belajar untuk membaca, lalu belajar untuk berbicara dengan orang-orang yang memang memiliki pemikiran sendiri ya, bukan setuju atau mhm, tidak setuju dengan stoikisme, tetapi ya, saya selalu bilang bahwa kalau kamu punya virtue, kalau kamu punya prinsip, kita itu harus mempelajari dan mengasah prinsip sama virtue yang kamu miliki gitu. Tapi lagi-lagi virtue itu adalah bukan uang, bukan bukan hal-hal yang di luar kendali, kayak gitu. iya, iya, bener bener, Dan nilai gitu ya. iya, untuk mengetahui nilai itu kan kita nggak mungkin nyari orang yang sepemahaman di mall, di mana-mana ya. Buku Iya, itu kan betul, adalah salah satu cara yang paling mudah untuk membentuk pemikiran kita gitu. iya. Aku tuh sering membayangkan ketika membaca buku tuh, aku sedang berdialog dengan raksasa Iya intelektual, yang tidak iya mungkin kutemui secara fisik. Tidak iya, mungkin dong betul. ketemu Plato, tidak mungkin Iya ketemu Immanuel Kant, tapi dengan iya aku baca bukunya, terjadi dialog gitu dengan, wah ini kesempatan yang luar biasa loh, berdialog dengan raksasa intelektual gitu. Baca Marcus iya Aurelius, raja filsuf, kalau di kenyataan kita mau ngobrol sama presidennya nggak bisa kan? iya, betul 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 betul. Jadi berharga sekali sebetulnya. Tapi kan itu baru bisa dirasakan ketika kita udah menikmati ya, kita udah tahu bahwa membaca buku tuh perlu, membaca tuh, memberi kita nilai lebih. Tapi untuk di fase awal, kurasa harus disimplifikasi gimana caranya supaya orang mau ngebangun kebiasaan membaca. Oke, terima kasih Mas Dea.